إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwataddin hafizakumullah, hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang kamil sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, hadirin, kalau ditanyakan kepada kita nikmat apa yang paling besar dalam hidup ini, maka tentu jawabannya banyak, tergantung situasi, kebatinan, subjektivitas orang yang ditanya. Kalau lagi nggak punya duit, terus tiba-tiba ada yang ngasih, maka itulah nikmat yang terindah, terbaik dalam hidupnya. Lagi bolak-balik ngontrak rumah, setiap selesai kontrakan, ribetnya luar biasa. Tiba-tiba ada yang nawari rumah untuk ditempatin gratis. Maka itu adalah bagi dia secara subjektif Pak, nikmat yang terindah. Tetapi kalau ada pertanyaan yang sifatnya itu objektif, universal, nikmat yang terindah, itu pasti jawaban orang-orang masjid Pak adalah nikmat iman dan Islam. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi sebenarnya, bahwa kita bisa menikmati keimanan kita, kita bisa menikmati keislaman kita Pak, itu sudahlah pasti sangat terkait dengan siapa yang membawa keimanan dan keislaman di muka bumi ini. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang ulama besar yang punya gelar Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, yang muridnya juga keren-keren Pak. Ada Ibnu Katsir, itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ada Ibnu Hazm, muridnya Ibnu Taimiyah. Ada Al-Bazzar, pakar hadis juga, muridnya Ibnu. Ada Az-Zahabi, juga pakar hadis, muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dalam sebuah buku beliau, kalimatnya begini, beliau ini menyatakan, la najata li ahadin min azabillah wa la wusula lahu ila rahmatillah illa biwasitatir rasul bil imani bihi wa mahabbatihi wa muwalatihi. Intaha. Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tidaklah seseorang, bapak-bapak,
adik-adik itu bisa lepas dari azab Allah, terhindar dari azab Allah. Dan tidaklah seseorang pula bisa meraih rahmat Allah illa biwasitatin nabi, kecuali melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Bil iman, mengimaninya, wa mahabbati, mencintainya, wa mawalatihi, dan mengikutinya, wa tibaihi, dan mengikutinya. Dan pernyataan Syekhul Islam ini berkesesuaian dengan ayat Al-Quran, ayat yang tadi saya baca di awal khutbah, surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 164? Sungguh kami telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh kami anugerahkan, karuniakan 'alal mu'minin, kepada orang beriman. Apa anugerah Allah kepada orang beriman? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yaitu ketika Allah mengutus satu sosok rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayat, yang membacakan ayat-ayat Allah kepadanya, wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah syariah, yaitu sunnah. Wa in kanu, perhatikan kalimat di ujung ayat ini, wa in kanu min qablu, dan sungguh, ini itu bukan in syarat, tapi itu in ta'kid, artinya sungguh, di mana mereka dahulu sebelum datangnya Nabi itu lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga ketika Rasulullah datang, teranglah benderang, cahaya kenabian, cahaya risalah. Maka inilah anugerah, Pak. Inilah nikmat yang terindah. Laulan nabi ma'araftu rabbi. Kalau kita nggak ada nabi, nggak bakal bisa mengenal Allah Rabbul Alamin. Nggak mungkin kita bisa sholat berjamaah di sini, saudara. Semua ini ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bergembiralah bapak-bapak dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, mestinya mereka bergembira. Para ulama di antara Imam Asy'uti menafsirkan kata-kata rahmat di sini adalah Rasulullah. Karena dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi itu rahmat, Pak. Dan ini juga dipertegas oleh Nabi sendiri dalam sebuah riwayatnya. Beliau menyatakan, "Ana rahmatun muhdad." Saya adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat manusia ini. Nabi itu rahmat. Maka Yunus 58 memerintahkan kita untuk bergembira kepada rahmat. Maksudnya di sini bergembira dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bergembira dengan Nabi, Pak? Bagaimana cara kita bergembira dengan Rasulullah? Satu, Pak, bergembira dengan Nabi yang maksudnya bergembira dengan syariatnya. Tidak ada satupun noda kebencian kita dengan syariat Nabi. Kalau kita dengan syariat Nabi benci, Pak, ya berarti kita tidak gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak gembira itu adalah tidak cinta. Ngaku-ngaku umat Nabi, Pak, tapi ingkarul sunnah misalnya, ingkarul hadis. Dia pakai Al-Quran, titik-titik Al-Quran, titik-titik Al-Quran, tapi hadisnya gak dipakai. Itu sama saja, itu tidak gembira dengan Rasulullah. Itu sama saja membenci syariat. Harus syamil, harus utuh, Pak, kita itu mencintai dan bergembira dengan syariat itu. Bergembira dengan syariat ya Al-Qur'annya, ya hadisnya. Itu bergembira karena dua sumber ini menjadi sumber hukum syariat, saudara. Yang nanti lahir dari dua sumber ini, hukum haram, hukum wajib, hukum makruh, hukum sunnah, hukum mubah. Yang dibagi oleh ulama-ulama usul menjadi 5 hukum itu. Itu sumbernya Al-Quran sama hadis, saudara. Sehingga minimal kalau Bapak mengaku bergembira kepada Rasulullah, gembira kepada syariat, minimal, Pak, apa wujud gembira dengan syariat? Minimal, yang wajib dilakoni,
Sing haram dijauhi itu minimal. Maksimal yang sunnah dikerjain, yang makruh dijauhi. Jangan dibalik-balik, Pak. Kalau dibalik-balik, yang maksimal wajib dikerjain. Haram dijauhi, maksimal. Minimal sunnah dikerjain. Kebalik, Pak. Yang minimal itu yang wajib harus dikerjain. Bukan maksimal kalau wajib. Minimal 5 waktu, Pak. Minimal itu, saudara. Maksimal tambah ono 12 rakaat rawatibnya itu qobliyah ba'diyah. Maksimal tambah ono tahajud. Maksimal tambah ono duha. Minimal zakat, Pak, kalau sudah sampai nisab, minimal itu harus keluar zakatnya 2,5%. Maksimal tambah ono sedekah. Itu minimal maksimal. Harus dikejar. Seorang perempuan minimal menutup aurat. Minimal tuh menutup aurat. Maksimal itu ya sunnah-sunnah yang lain bisa dikerjain. Karena minimal ini berbicara tentang kewajiban. Minimal menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah. Maksimal menjauhi yang dimakruhkan. Maksimal. Maksimal itu maksudnya kalau bisa ngerjain. Minimal harus ngerjain. Nah itu urusan wajib itu minimal. Ini kalau kita ngaku-ngaku gembira dengan Nabi Muhammad, gembira dengan Rasulullah, ya harus gembira dengan syariatnya. Tidak boleh masa haji dicaci maki. Itu kan namanya benci terhadap syariat, Pak. Meskipun itu yang dicaci maki cuman haji saja, yang lain tidak. Karena yang namanya rukun Islam, satu saja terlanggar, Pak, ya, batal itu Islamnya. Rukun Islam, 1 syahadat, 2 sholat, zakat, 3 puasa, 4, 5 haji. 1 jenengan batalin, sampai masih syahadat, Pak. Tapi sampai membatalkan sholat, sudah enggak muslim. 1 misalnya, membatalkan itu maksudnya mengingkari, Pak. Bukan enggak sholat. Kalau ada orang muslim enggak sholat, tapi dia enggak mengingkari tentang kewajiban sholat, itu tetap dia muslim, Pak. Jangan gagal paham. Tetap dia muslim. Cuman muslim yang mlebu neraka dhisik. Kenapa? Karena dia telah berbuat dosa. Yaitu dosa meninggalkan sholat wajib. Ini saudaraku ikhwatiddin fillah, kalau kita ngaku bergembira dengan rahmat Allah yaitu kehadiran Nabi Muhammad, ayo Pak, gembiralah dengan syariat. Kalau sudah ada azan, seneng Pak, ojo kaget lo, wis duhur, lo wis Jumatan, lo jangan kaget. Itu kata-kata lo kayak kecewa begitu Pak. Berarti tidak gembira dengan syariat, saudara. Ini yang pertama, Bapak-bapak. Yang kedua, bergembira dengan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Nabi sebagai idola, Pak. Saya heran, Pak. Gen Z sekarang ini idolanya Iron Man, Avengers. Nama Nabi nggak ada sama sekali. Padahal kekuatan Nabi melebihi yang kekuatan heroes imajinatif itu, Pak. Tapi nggak ada di anak-anak kita. Kenapa ya? Ya mohon maaf kalau Bapak berbeda sama saya. Dulu di zaman Pak Harto, Pak, orang itu generasi saya, itu benci sama PKI itu. Benci dengan kekejaman PKI. Kenapa? Karena ada brainstorming dari sistem kenegaraan itu. Bola balik tiap tahun Steno G30 SPKI terus begitu tuh. Sehingga kita itu benci banget dengan kekejaman PKI. PKI itu ideologi yang kemudian tidak sesuai dengan Islam dan macam-macam lah kita benci. Tapi coba generasi sekarang apa? Nggak mengenal Pak yang namanya PKI, nggak mengenal yang namanya ideologi komunis. Dianggap biasa saja sekedar ideologi. Akhirnya anak-anak kita kemudian berpelukan dengan ideologi-ideologi seperti itu. Dan kasihan nanti akhirnya jauh dari Islam itu, saudara. Ini penting yang namanya terus mengulang-ulang sejarah itu. Termasuk mengulang-ulang sejarah Nabi Muhammad. Dalam keluarga kita itu kalau bisa harus diajarin sejarah Nabi. Supaya apa? Otak kita itu benar-benar yang ada itu Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya jiwa dan otak kita pikirannya idolanya Rasulullah. Sedikit-sedikit ya Rasulullah. Rujuknya ke Nabi. Ada satu kisah Pak sebagai penutup Pak. Bagaimana kita menjadikan teladan Nabi yang sungguh sangat luar biasa. Nabi itu Pak Halim.
Lembut hatinya. Beliau tuh jiwanya nggak pernah tersetir, Pak, oleh jiwa orang lain. Emosi beliau itu tidak pernah di-driving oleh orang lain, oleh emosi orang lain. Tidak pernah terpengaruh dengan provokasi orang lain. Ketika beliau berada di Mekah, masih fase Mekah, kebencian terhadap Nabi Muhammad membuncah, meluap-luap. Sampai di antara keluarga Nabi pun ikut membenci Nabi, di antaranya Abu Lahab dan istrinya namanya Aura. Saking bencinya Aura ini terhadap anaknya sendiri, keponakannya sendiri. Sampai membuat syair. Semua orang akhirnya ngikuti syair ini, karena syair di zaman dulu, Pak, kedudukannya mirip dengan medsos di zaman sekarang. Sekali terupload, saudaraku, viral itu, saudara. Maka dia membuat syair. Dia mengganti nama Nabi dengan nama Nabi kan Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Diganti, diplesetkan menjadi Muzammama. Muzammama itu artinya apa? Tercela, Pak. Jadi keponakan diceluk Muzammama, Muzammama. Padahal namanya Muhammad. Dan dia buat syair. Dan syair ini menyebar kemana-mana. Kayak medsos sekarang. Muzammama, qalaina, wadinahu, abaina, wa amrahu, asoina. Itu syairnya, Pak. Sahih hadis ini. Muzammamah, kami benci dia. Muzammamah, agamanya kami tolak. Muzammamah, perintahnya kami langgar. Itu, Pak. Sehingga di otak orang-orang musyrikin Quraisy saat itu udah menolak Nabi Muhammad. Bukan nama Muhammad ini, Muzammamah. Sehingga sampai ke sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu sahabat Nabi, Pak, lihat kekasihnya dicela-cela kayak begitu, diplesetkan namanya seperti itu. Ya mangkel nakil lapor sama Nabi, ya Rasulullah, jenengan dicela-cela loh Nabi. Apa kata Nabi? Atajabun kaifallahu yasrifu anni la'anahum wa satma'hum. Kalian enggak takjub? Kalian enggak suka? Allah telah memalingkan dari mereka hinaan mereka kepada diriku. Allah memalingkan dari diriku hinaan dan celaan mereka. Sahabat ya kaget, Pak. Bingung, kaget bingung. Gimana memalingkan? Sampai sekarang masih dicela-cela terus. Maaf ya Nabi, sampai sekarang jenengan tuh masih dicela-cela terus, masih dicaci maki. Gimana Allah memalingkannya? Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Ini bahasa yang indah, Pak. Saya tertegun ketika mendapatkan baca riwayat ini. Masihkah saya bisa mengikuti jejak Nabi, Pak? Berat rasanya, Pak, ngikut. Apa? Ketika Nabi dikasih tahu kayak begitu itu, dan mereka masih mencela engkau. Mana Allah mencegah dari engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi, Pak? Nabi dengan tersenyum berkata, yastimuna muzammama wa yal'anuna muzammama wa ana Muhammadun. Kata Nabi, Pak, mereka mencela muzammama, mereka menghina muzammama. Saya Muhammad, bukan muzammama. Kenapa saya harus sakit hati? Masya Allah. Itu artinya Nabi tidak terprovokasi oleh kebencian orang. Nabi tidak terprovokasi oleh emosi orang lain. Nabi tidak pernah bernari dalam gendangan emosional orang. Ayo bapak-bapak, kalau kita ngaku mencintai Nabi, ngaku gembira dengan kehadiran Nabi, contohlah Nabi. Ya yang paling kecil tadi itu. Kalau diolokin orang, dipisui wong, dieleno nama apa anjing lah misalnya. Ya bapak kan bukan anjing, kita bukan anjing, ya gak usah marah. Kalau kita marah berarti kita itu ya binatang yang disebutkan itu. Sebagaimana Nabi nggak marah karena yang dicaci maki bukan Muhammad, tapi yang dicaci maki adalah Muzammama. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات فقد حاجاتي وحاجات إخواننا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المصطفى أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا من كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر